Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Putrayano dari kelas A1 Teknik Informatika dengan NIM 2255201063. Jadi di sini saya akan membahas keamanan informasi teknologi atau keamanan IT, yaitu untuk memenuhi syarat mata kuliah Etika dan Profesi dengan dosen pengampu Bapak Ali Ferdiansah, STMKOM. Oke, mari simak videonya. Kita akan membahas tentang keamanan IT ini. Oke, yang pertama ada introduction. Dalam era digital yang terus berkembang, keamanan cyber telah menjadi salah satu isu paling penting yang dihadapi oleh perusahaan di seluruh dunia. Ancaman keamanan cyber termasuk serangan peretasan malware, phishing, dan berbagai jenis ancaman lainnya. Telah menjadi ancaman yang semakin kompleks dan serius bagi data dan sistem informasi perusahaan. Keamanan cyber bukan lagi sekedar tanggung jawab Departemen IT, tetapi menjadi perhatian utama dari tingkat eksekutif hingga tingkat operasional dalam sebuah organisasi. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi keamanan teknologi informasi IT. Yang kedua ada jenis keamanan cyber. Yang ketiga ada hukum cyber. Yang keempat ada pentingnya keamanan cyber. Yang kelima ada tren keamanan cyber. Yang keenam ada strategi mengelola ancaman keamanan cyber. Yang ketujuh ada teknologi dan alat keamanan cyber. Yang kedelapan ada saran peningkatan dalam dunia cyber. Dan yang terakhir ada praktik dan keamanan di dunia cyber. Oke, mari kita lanjut ke hal yang pertama atau materi yang pertama, yaitu definisi keamanan teknologi informasi IT atau definisi keamanan IT. Keamanan IT atau keamanan teknologi informasi merujuk pada langkah-langkah dan praktik yang diadopsi untuk melindungi sistem komputer, jaringan data, dan informasi digital dari ancaman, serangan cyber, dan resiko keamanan lainnya. Keamanan IT melibatkan berbagai aspek, termasuk penggunaan teknologi keamanan, implementasi kebijakan, dan prosedur. Manajemen resiko, pelatihan pengguna, dan pemahaman tentang ancaman cyber yang terus berkembang. Selanjutnya ada jenis-jenis keamanan cyber. Yang pertama ada keamanan jaringan atau network security, yaitu melibatkan perlindungan jaringan komputer termasuk firewall, deteksi intrusi, enskripsi lalu lintas, dan pengaturan kebijakan akses. Yang kedua ada keamanan perangkat lunak atau software security, memastikan bahwa perangkat lunak dan aplikasi yang digunakan aman dari kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh perotas. Yang ketiga ada keamanan data atau data security, melindungi data dari akses yang tidak sah, kerusakan atau kebocoran. Ini mencakup enskripsi data dan kontrol akses. Yang keempat ada keamanan endpoint atau endpoint security, yaitu fokus pada perlindungan perangkat akhir seperti komputer pribadi, ponsel, dan tablet dari serangan ancaman cyber. Yang kelima ada keamanan cloud atau cloud security, yaitu meningkatkan keamanan data dan layanan yang disimpan diakses melalui komputasi awan atau cloud computing. Yang keenam ada keamanan identitas atau identity security, yaitu melibatkan manajemen identitas, autentikasi dua faktor, dan kontrol akses yang ketat untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke sistem tersebut. Yang ketujuh ada keamanan web atau web security, yaitu melindungi situs web dari serangan web seperti SQL injection atau XSS cross-site scripting dan serangan DDoS. Yang kedelapan ada keamanan mobile atau mobile security, yaitu memastikan keamanan perangkat seluler, aplikasi, dan data yang digunakan dalam perangkat mobile. Selanjutnya ada hukum cyber. Hukum cyber di Indonesia mengacu pada perangkat peraturan undang-undang dan regulasi yang mengatur masalah tentang keamanan cyber, tindakan kriminal cyber, perlindungan data, dan penggunaan teknologi informasi dan internet. Di sini ada beberapa penjelasan tentang Undang-Undang Hukum Cyber. Yang pertama ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. UU ITE adalah undang-undang inti yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mencakup hal-hal seperti keamanan cyber, perlindungan data, dan tindakan kriminal cyber. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Undang-Undang PDP yang memulai berlaku pada tahun 2020 mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.
Ini memberikan hak kepada individu untuk melindungi data pribadi mereka dan mengatur bagaimana data pribadi harus diolah. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permendikbud, yaitu peraturan ini mengatur berbagai aspek teknis dalam penggunaan teknologi informasi seperti persyaratan untuk situs web pemerintahan, kebijakan keamanan cyber, dan regulasi terkait lainnya. Yang keempat ada Pedoman Keamanan Cyber Nasional. Ini adalah pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk memandu sektor swasta dan pemerintah dalam melindungi infrastruktur kritis dan data penting dari ancaman cyber. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Persandian, yaitu undang-undang ini mengatur aspek terkait persendian atau penggunaan sistem informasi oleh pemerintah. Di sini ada pentingnya keamanan cyber. Pentingnya keamanan cyber tidak dapat diabaikan dalam era digital yang semakin terhubung dan rentan terhadap berbagai ancaman. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang mengapa keamanan cyber sangat penting. Yang pertama ada perlindungan data sensitif. Keamanan cyber adalah langkah kunci untuk melindungi data pribadi, informasi bisnis, dan data sensitif lainnya. Pencurian atau penyalahgunaan data ini dapat berdampak serius baik pada individu maupun organisasi. Yang kedua ada keberlanjutan bisnis. Serangan cyber yang sukses dapat merusak operasi bisnis dan layanan yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Keamanan cyber membantu memastikan kelangsungan bisnis dan ketahanan terhadap gangguan. Yang ketiga ada privasi dan kepatuhan. Regulasi privasi data semakin ketat seperti GDPR dan CCPA yang membutuhkan perlindungan data yang kuat dan perhatian terhadap privasi pengguna. Pelanggaran privasi dapat berakibat pada sanksi hukum dan kerusakan reputasi. Yang keempat ada resiko finansial. Serangan cyber dapat menimbulkan resiko finansial yang sangat serius, termasuk biaya pemulihan, kerugian pendapatan, dan sanksi hukum. Investasi dalam keamanan cyber dapat merugikan resiko ini. Yang kelima ada kerugian reputasi. Serangan cyber yang berhasil dapat merusak citra dan reputasi sebuah organisasi. Memulihkan reputasi memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat signifikan. Yang keenam adalah keselamatan nasional. Ancaman keamanan cyber dapat membahayakan keselamatan nasional, terutama terhadap infrastruktur kritis seperti sistem listrik, air bersih, atau layanan kesehatan lainnya. Yang ketujuh ada ketergantungan pada teknologi. Masyarakat dan bisnis semakin bergantung pada teknologi dan konektivitas. Serangan cyber dapat mengganggu operasi sehari-hari dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan ada inovasi dan keunggulan bersaing. Keamanan cyber yang baik memungkinkan organisasi untuk melindungi rahasia bisnis, inovasi, dan data pelanggaran dari persaingan yang tidak sah. Yang kesembilan adalah keselamatan pribadi. Ancaman keamanan cyber juga dapat mempengaruhi keselamatan pribadi. Misalnya perangkat medis yang rentan terhadap serangan cyber dapat membahayakan nyawa pasien. Yang kesepuluh ada isu global. Ancaman keamanan cyber adalah isu global yang memerlukan kerjasama internasional. Upaya bersama diperlakukan untuk menghadapi ancaman cyber, yang seringkali berasal dari luar batas negara. Keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab perusahaan teknologi, tetapi juga setiap organisasi dan individu yang menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya ada tren keamanan cyber. Tren keamanan cyber berkembang seiring berjalannya waktu, dan memahami tren ini adalah kunci untuk melindungi sistem dan data dari ancaman yang terus berubah-ubah. Tren keamanan data dalam dunia cyber merujuk pada perkembangan pola dan perubahan terbaru yang terkait pada upaya melindungi data dan sistem informasi dari ancaman cyber dan resiko keamanan cyber. Ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan bagaimana ancaman cyber berkembang, teknologi keamanan berkembang, dan perubahan dalam praktik keamanan cyber. Berikut adalah beberapa tren keamanan cyber yang signifikan beserta dampaknya. Yaitu ada perkembangan ancaman cyber. Tren keamanan data mencakup pemahaman tentang jenis-jenis ancaman baru yang muncul secara teratur. Ini bisa mencakup serangan seperti ransomware, serangan phishing, dan serangan DDoS, Distributed Denial of Service, dan serangan cyber lainnya yang berkembang dalam kompleksitas dan skala yang besar. Selanjutnya ada teknologi keamanan terbaru. Ini mencakup perubahan dan kemajuan dalam teknologi yang digunakan untuk melindungi data dan sistem. Selanjutnya ada regulasi dan kepatuhan. Tren ini mencakup perubahan dalam regulasi dan persyaratan kepatuhan yang mengatur bagaimana data harus dilindungi. Selanjutnya ada rantai pasokan dan pihak ketiga.
Tren ini mencakup perubahan dalam cara organisasi mengelola atau mengamankan rantai pasokan mereka serta hubungan dengan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keamanan data. Teknologi terkait seperti IoT. Perkembangan teknologi informasi of things ini menghadirkan tentang baru dalam keamanan data. Perangkat IoT dapat berhubungan ke internet harus dilindungi dari potensi serangan. Oke, di sini ada teknologi dan alat keamanan cyber. Teknologi dan alat keamanan cyber, yang pertama ada firewall. Firewall adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan lalu lintas jaringan, membatasi akses yang tidak sah dan melindungi jaringan dari serangan. Yang kedua ada antivirus dan anti-malware. Perangkat lunak antivirus dan anti-malware ini digunakan untuk mendeteksi dan menghapus program jahat seperti virus, worm, trojan, dan spyware. Yang ketiga ada sistem deteksi intrusi atau IDS. IDS mengawasi lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas kecurigaan atau serangan yang berpotensi. Ada dua jenis IDS yang sangat berbahaya, ada berbasis jaringan atau NINDS dan berbasis host atau HIDS. Yang keempat ada sistem pencegahan intrusi atau IPS. IPS adalah solusi yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Langsung serangan mengambil tindakan otomatis untuk menghentikan serangan. Yang kelima ada enkripsi. Teknologi enkripsi digunakan untuk melindungi data dengan mengubahnya menjadi format yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Ini penting untuk melindungi data yang disimpan dan data yang ditransmisikan. Yang keenam ada Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau ISMS. ISMS adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola keamanan informasi dalam organisasi. Ini mencakup kebijakan prosedur dan praktik yang terkait dengan keamanan. Yang ketujuh ada pemantauan LOG dan kewajiban atau bisa disebut SIEM. SIEM adalah alat yang mengumpulkan, mengkorelasikan dan menganalisis LOG dan data kejadian dari berbagai sumber untuk mendeteksi serangan dan ancaman. Yang kedelapan ada aplikasi keamanan web atau WAV. WAV digunakan untuk melindungi aplikasi web dari serangan cyber dengan memantau dan memfilter lalu lintas HTTP. Yang kesembilan ada kontrol akses manajemen identitas. Teknologi seperti manajemen identitas dan akses IAM digunakan untuk mengelola hak akses pengguna dengan cermat. Yang ke-10 ada Vulnerability Assessment Tools. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan perangkat lunak yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Yang ke-11 ada alat pemantauan endpoint yaitu EPP. EPP digunakan untuk melindungi perangkat endpoint seperti komputer dan ponsel dari serangan dan ancaman. Yang ke-12 ada pengujian penetrasi. Yaitu ini melibatkan penggunaan alat dan teknisi untuk menilai keamanan sistem dan infrastruktur dengan cara meniru serangan yang nyata. Yang ke-13 ada sandi kuat dan manajemen sandi. Alat ini membantu dalam pembuatan dan manajemen sandi yang kuat serta penyampaian secara aman. Yang ke-14 ada proxy dan VPN, Virtual Private Network. Proxy dan VPN digunakan untuk mengamankan koneksi internet dan menyembunyikan lokasi pengguna, menjadikan lebih sulit untuk melacak atau memata-matai. Yang ke-15 ada blockchain. Dalam beberapa kasus, teknologi blockchain digunakan untuk meningkatkan keamanan data dan transaksi. Yang ke-16 ada honeypot. Honeypot adalah sistem palsu yang dirancang untuk menarik peretas dan memantau aktivitas mereka tanpa mengungkapkan data atau sistem sebenarnya. Mengelola ancaman keamanan cyber yang memerlukan strategi yang komprehensif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu Anda mengatasi ancaman keamanan cyber. Yang pertama ada evaluasi risiko dan identifikasi ancaman. Yang kedua ada kebijakan dan prosedur keamanan. Yang ketiga ada pelatihan dan kesadaran. Yang keempat ada pemantauan dan deteksi. Yang kelima ada manajemen, identitas, dan akses. Yang keenam ada firewall dan keamanan jaringan. Yang ketujuh ada pembaruan berkala. Yang kedelapan ada enkripsi. Yang kesembilan ada pencadangan data. Yang ke-10 ada respon terhadap insiden. Yang ke-11 ada kebijakan BIOD atau Bring Your Own Device. Yang ke-12 ada kerjasama dengan pihak ketiga.
Yang ke-13 ada penyadapan tren keamanan. Yang ke-14 ada pengujian keamanan. Selanjutnya ada saran peningkatan dalam dunia cyber. Peningkatan keamanan cyber adalah langkah yang sangat penting dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Berikut ada beberapa saran untuk meningkatkan keamanan cyber dalam organisasi atau individu. Yang pertama ada kesadaran keamanan cyber. Berikan pelatihan dan kesadaran keamanan cyber kepada semua anggota organisasi dan pengguna akhir. Ini akan membantu mengurangi resiko yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bijaksana. Yang kedua ada kebijakan keamanan yang kuat. Buat kebijakan keamanan yang kuat mencakup prinsip-prinsip dasar keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, kebijakan akses yang ketat, pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan pengelolaan resiko yang baik. Yang ketiga ada aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA di semua akun yang mendukungnya. Ini memberikan lapisan tambahan perlindungan jika kata sandi Anda dikompromikan. Yang keempat ada pembaruan perangkat lunak. Pastikan semua perangkat lunak dan sistem operasi diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Perangkat lunak yang tidak diperbarui sering menjadi sasaran empuk bagi penyerang. Yang kelima ada kriptografi. Gunakan enkripsi untuk melindungi data yang sensitif saat berpindah melalui jaringan atau saat disimpan. Ini mencakup penggunaan protokol enkripsi seperti SSL atau TLS untuk lalu lintas web dan penggunaan penyimpanan dan data transkripsi. Yang keenam ada pemantauan aktivitas jaringan. Terapkan pemantauan jaringan dan deteksi intrusi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan secara real time. Ini memungkinkan untuk merespon dengan cepat terhadap ancaman. Yang ketujuh ada pengelolaan hak akses. Berikan akses hanya kepada individu yang membutuhkannya. Dalam pekerjaannya, mereka praktik prinsip kebutuhan terkecil harus diterapkan. Yang kedelapan ada pengujian keamanan. Lakukan pengujian keamanan dan audit secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan potensial dalam infrastruktur cyber Anda. Yang kesembilan ada manajemen vendor dan rantai pasokan. Selidiki dan kelola keamanan vendor dan pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem dan data Anda. Yang ke-10 ada pemulihan data dan perencanaan bencana. Buat rencana pemulihan bencana yang mencakup cadangan data yang rutin dan prosedur pemulihan yang jelas jika terjadi pelanggaran keamanan atau bencana lainnya. Yang ke-11 ada pentingnya kepatuhan. Pastikan organisasi Anda memahami dan mematuhi regulasi keamanan cyber yang berlaku dalam industri dan wilayah hukum mereka. Yang ke-12 adalah lapisan keamanan tambahan. Gunakan teknologi tambahan seperti firewall, antivirus, dan solusi keamanan cyber lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ke-13 ada pengembangan kebijakan keamanan, yaitu terus berkembang dan memperbarui kebijakan dan prosedur keamanan cyber Anda sesuai dengan perubahan dalam ancaman cyber dan teknologi. Yang ke-14 ada pengujian red team dan blue team. Blue team, red team atau bisa disebut penyerang, dan blue team pertahanan yang dapat mensimulasikan serangan cyber dan melatih respon Anda. Yang ke-15 ada pelaporan insiden. Tentukan prosedur pelaporan insiden yang jelas agar anggota tim Anda dapat dengan cepat memberitahu manajemen jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang ke-16 ada kerjasama dengan komunitas keamanan, yaitu bergabung dengan komunitas keamanan cyber untuk berbagi informasi tentang ancaman terbaru dan praktik terbaik. Selanjutnya ada praktik dan dasar kegunaan di dunia cyber. Praktik keamanan di dunia cyber. Praktik keamanan di dunia cyber adalah tindakan dan kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, data, dan infrastruktur digital dari ancaman cyber. Berikut adalah beberapa praktik penting untuk keamanan cyber. Yang pertama ada pemantauan aktivitas jaringan, yang kedua ada pembaruan perangkat lunak, yang ketiga ada kriptografi, yang keempat ada sandi kuat dan autentikasi 2 faktor, yang kelima ada pengelolaan hak akses, selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran keamanan, ada pemulihan data dan perencanaan bencana, ada pengujian keamanan atau penetration testing. Selanjutnya ada monitoring keamanan real time. Selanjutnya ada kebijakan keamanan dan kepatuhan. Selanjutnya ada manajemen vendor dan rantai pasokan. Dan selanjutnya ada keamanan end user. Sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dalam era digital ini yang terus berkembang, keamanan cyber telah menjadi elemen kunci dalam menjaga data, privasi dan operasi yang lancar. Pentingnya untuk diingat bahwa keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama dalam dunia yang terus berubah-ubah ini.
Kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan cyber yang aman. Kesadaran, pendidikan, dan tindakan proaktif adalah kunci untuk melindungi diri kita dari aset digital dari berbagai ancaman yang ada. Oke, mungkin hanya ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.